Dan tujuan road trip kita kali ini kita mau ke Jogja. Kombinasinya mesin, bensin sama listriknya itu mencapai 1.300 plus kilometer. Ini kalau kita ngetes kayak gini ya kita gunakan semua fiturnya. 3, 2, 1. Motor listriknya terus. Ini mode ECV ya. Dan emang niatan kita kesini tuh untuk kerja. Ya. Edit video, balas email. Kembali lagi. Mau road trip lagi. Mau adin lagi. Ya, kali ini kita ingin road trip pakai Tigo 8 CSH. Yes, Chery Tigo 8 CSH. Dan ini mobil plug-in hybrid ya. Iya, dan ini merupakan pengalaman pertama kita juga road trip pakai mobil ini. Karena sebelumnya pun kita belum pernah review jangka panjang juga mobil ini. Betul. Yang Tigo 8 dulu pernah, yang biasa. Sekarang yang CSH-nya, yang plug-in hybridnya belum pernah kita coba. Dan sekarang kita akan buktikan seperti apa nikmat dan hematnya kalau road trip pakai PHEV ya. Langsung aja kita mulai. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Dan seperti apa PHEV di Chery Tigo 8 CSH ini? Ya, kalau di PHEV lah secara general ya, PHEV itu ibaratnya mobil hybrid yang bisa kita cas. Yes, tapi mobil hybrid yang bisa kita cas, tapi baterainya tuh lebih besar. Iya. Jadi jarak EV range-nya itu lebih panjang daripada. Jadi bisa dibilang mobil ini ya bisa dibilang bisa jadi EV. Iya, bukan hybrid seperti biasanya yang bentar EV paling cuma berapa kilo gitu. Betul, tapi spesialnya si Chery Super Hybrid ini, dia range-nya tuh bisa jauh lebih panjang. Iya. Gitu. Ya, kita sebutin speknya dulu. Ini dia punya mesin mesinnya 1.500 cc turbo. Ya. Dan ada baterainya cukup gede. Baterainya 18,3 kWh. Ya. Tenaganya berapa kalau di-combine mesin Untuk sama baterai? tenaga kombinasinya itu 347 PS atau 342 horsepower dan torsinya 525 Nm. Gila gede ya. Gede. Torsinya dan tenaganya gede. Front wheel drive. Transmisinya 1 DHT. Iya. Dedicated Hybrid hybrid transmission. Jadi ada single gear. Jadi agak unik ya di Chery ini ya. Dia itu kayak di transmisi itu ada 2 motor. Iya. Satu motor untuk menggerakkan, satu lagi buat generator dan ada Iya. mesin juga di situ. Makanya ini bisa dibilang halus hitungannya. Halus, betul. Halus banget. Dan berapa untuk range-nya? Jadi kalau misalnya kita baterai penuh, full EV itu bisa 90 plus kilometer. Iya. Sampai dia beralih ke mesin lah. Iya, banyak yang udah coba sampai 113 per 118 ya. Makanya klaimnya 90 plus. Iya. Ya kan? Dan kalau untuk kombinasinya mesin, bensin sama listriknya itu mencapai 1.300 plus kilometer. Nah, ya udah makanya kita coba buktiin aja seberapa mantepnya PHEV-nya. Dan perlu diingat dia ada charging port juga ya di situ. Yes, DC fast charging. CCS2. CCS2. Yang sebenarnya dipakai di seluruh Indonesia, colokan itu, dan juga di Eropa kayak gitu juga ya. Betul. Bentukannya, jadi ya lebih praktis. Dan yang juga menarik di mobil ini adalah desainnya. Yes, desainnya itu gagah ya dari luar. Betul. SUV, dalamnya mewah, Panjang gitu panjang mobilnya bener. Apalagi yang CSH ini, muka depannya cakep banget loh. ya. Iya. Gue suka. Sama yang bedain lagi kalau di dalam CSH lebih proper. Iya, dalamnya layarnya gede. dashboardnya udah beda. Dashboardnya beda, joknya enak. Dan ini joknya juga sweet. Jadi pas duduk itu emang berasa enak banget ya. Berasa mewah juga lah. Dan tujuan road trip kita kali ini kita mau ke Jogja. Yes. Kita full tol, ada jalan-jalannya juga, nanti kita ke mana lah intinya. Dan total kita berlima, kita isi full 3 row ini. Ada mau beli 3 row ya. Iya. Lengkap dengan barang-barang kebutuhan syuting kita. Ya udahlah, sekarang berarti kita saatnya isi bensin sampai penuh dulu, sama baterainya juga Full banget lah. Nanti berarti kita isi dulu ya Mak ya BBM-nya. Iya. Terus kita pakai EV mode kayak SPKLU. EV mode ke SPKLU kita cas full. Baru kita Jadi reset. sama-sama full. Oke, langsung aja kita jalan.
Oke, tadi kita udah ngisi bensin sampai full Weber tangki dan ngecas sampai full juga 100%. Yes, baterai tadi udah full sampai Iya. 100%. Total range-nya segini. Total range-nya 1207 km kalau Ini kan karena dikombinasi bensin dan listrik. ya. Nah, ini kan karena pemakaian sebelumnya mungkin nggak hemat-hematan ya, atau kayak gimana lah intinya lebih kerasa kerusuk, makanya segini. Nanti akan naik dengan sendirinya kalau kita di tol kan. Iya, semakin kita berjalan semakin akan berubah range-nya ya. Ya, itulah enaknya pakai PHEV. Jadi pas kita gunakan mobil ini di dalam kota, misalnya kebutuhan kantor, sekolah, supermarket gitu makanya kita pakai EV aja. Iya, Jaraknya 90 plus, Mm-mm. cuman dalam kota gitu loh. Dan pas kalau kita lagi butuh mobil ini untuk keluar kota, ya udah kita kombinasiin pakai PHEV. Gantian mesin listrik. Jadi ya pastinya akan lebih hemat lagi ya. Iya, dan kalau misalkan kita nggak dapat lokasi pengecasan gitu Ya atau udah kita cas pakai mobilnya. iya mau apa SPKLU-nya rame gitu Iya. kan, kita tinggal ngecas mobilnya dengan bensinnya sendiri, kita menggunakan force mode, dia akan mengecas baterainya dan Dengan nambah sendirinya ya. presentasinya ya, jadi kita bisa lanjutin EV journey Betul. kita. Nah, untuk kali ini kita mau berangkat, kita start pakai mode inisial. Inisial itu dia memaksimalkan listriknya, Mik, ya. Listriknya ya, jadi kita menghabiskan dulu Baterainya sampai benar-benar habis. sampai benar-benar habis, dan mode initial ini menghabiskan baterai sampai 16% ya, Ya, itu alertnya. Ya. Tapi sebenarnya masih bisa dipakai selanjutnya. 13%. 13% mentoknya. Iya. Dan nanti dia akan switch. Nah, itu sebenarnya kita belum pernah juga ya. Iya. Sekarang kita coba buktiin aja Jadi sekalian. kita coba aja nih, sekarang kita menggunakan mode Inisial. initial. Nanti kita mau lihat nih beneran nggak sih ada notifikasinya, disuruh Iya. pindah ke smart mode. Tapi gitu. boleh kita abaikan juga ya Boleh ternyata kita ya? abaikan. Nah, kita mau lihat nanti dia beneran pindah sendiri Atau kita pindahin sendiri. malah baterainya habis ya. Ya gitulah. Kalau gua ngelihat review-review yang lain ya, itu dia udah mentok banget, tiba-tiba mesinnya greng. Iya, benar. Dan sebenarnya ada beberapa mode lagi. Berarti sekarang kan kita pakai inisial ya, Mac ya. Iya, Ada lagi mode smart. mode smart mode. Nah, mode smart mode itu akan menahan, maksudnya tetap menghabiskan baterai dulu ya. Dulu ya, Jadi- sampai 28%-an ya. CSH atau Chery Super Hybrid ini yang plug-in hybrid, dia memang menghabiskan baterainya dulu, baru dia menggunakan mesinnya. Jadi ya efisien banget dong, ya kan? Iya, mengutamakan listrik lah Iya, pastinya. jadi baterainya tapi di smart mode akan mentok minimalnya di 25% baterainya. Dan nanti dia akan ngecas sendiri sampai 28, habis itu berkurang lagi ke 25, ngecas lagi gitu kan. Jadi jadi- gantian tuh sama mesin tuh ya. Iya, jadi jarak EV distance kita bakal lebih banyak. Apalagi kalau kita kena macet, dia nggak akan ngecas. Jadi kita masih bisa menghabiskan baterai Iya. sampai 24%, mungkin 23%. Habis itu dia ngecas Ngecas lagi, lagi. gitu, pas gerak mobilnya gitu. Ya, dia tetap menjaga di rentang itu ya, 22% sampai 20%. Gitu. Ada lagi yang force mode tadi yang udah kita sebutin. Iya, kalau force mode itu kita menambahkan baterai. Contoh kita lagi di perjalanan, terus kayaknya gue di kota ini akan nanjak, atau kita akan Kita butuh power lebih. power lebih, atau mungkin kita mau keliling kota dengan listrik EV. aja, nggak mau pakai bensin, bisa. Jadi sepanjang perjalanan kita menggunakan force mode, kita ngecas baterainya, nanti Betul. pas nyampe kota itu udah kita menggunakan initial lagi, atau nggak EV mode aja, ada tuasnya di sini nih. Betul. Gitu. Dan selain itu dia juga ada beberapa kayak mode berkendara ya, kayak eco, normal, sport. Betul. Dan Jadi- sekarang yang kita pakai sekarang udah pastinya mode eco ya. Ya, jadi sebenarnya itu Chery itu mengasih banyak opsi untuk pemiliknya. Dia mau menggunakan mode apa nih? Pengen eco-ecoan, pengen normal, atau pengen sport mode, dan juga pengen dicas nggak sih baterainya, atau pengen sport, atau pengen listriknya aja gitu. Ya tapi kembali lagi ya, kalau nggak mau repot dengan itu semua, karena di smartphone. Iya. Udah Paling itu udah gampang, paling bener. paling tenang smart aja udah Ya, ini kalau kita ngetes kayak gini ya kita gunakan semua fiturnya. Iya. nah, gitu, cobain aja. Ini ada mode apa lagi di sini? Itu hanya smart, normal, dan Oh. sport. Nah, kalau misalnya kita ganti ke mode normal atau ke mode sport, EV mode-nya akan mati. Oh. Dia pindah ke hybrid mode. Karena kalau misalnya kita butuh tenaga yang lebih besar kan, Harus otomatis- perpaduan antara mesin dengan baterainya iya, ya, just dan motor in listrik case. ya. Sebenarnya kalau baterai cukup, aman, dia baterai full EV, nggak Iya. ada speed limitnya gitu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan EV Plus, Yang itu- lebih hemat lagi. yang lebih penggunaan hemat listrik. lagi, dia itu akan menahan kecepatan di 140 km per jam. Oh,
Oh, ini Tol. cukup lah berarti dengan road Cukup trip banget. kita saat ini. Iya, kita nggak butuh lebih dari 140 kan gitu. Oke, ya udahlah kita langsung ke arah Jogja aja. Oke, sekarang kita udah 17% ya menggunakan baterainya. Tuh, Yes. jalannya 81. 81,2 km. Tuh. High voltage, battery level low. Switch to smart power saving mode. Terus apa lo pencet? Gak usah cancel. Cancel, biarin aja. Biarin aja, kita Ini udah 16% sekarang ya. coba maksimalin baterainya. Iya. Tapi 16% dia udah suruh kita switch ya dari initial untuk masuk ke smart mode. Iya, betul. Dan dari tadi kita nyetir di tol yang sana, apa MBZ dan MBZ, lain-lain, iya. itu kita nggak hemat-hematan juga ya. Normalnya orang nyetir aja. Iya. Yang 80, kalau di sana kan 80. Iya. Udah lewatin MBZ udah 100, 120 ya. Gasnya nggak dipirit-pirit juga ya. Nggak kita hemat-hemat juga sebenarnya. Nah, ini kita sekarang cari sampai ke 18% ya. Ah, 13%. 13%. Ini sekarang udah 14%. infonya 13%, mobil ini baterainya akan 82. warning akan muncul lagi dan otomatis masuk ke smart mode. Ini udah 14% ya. Iya. Nah, makanya kita tungguin aja. 83, klaimnya kan 90 ya. Tapi Iya. perlu diingat ya, kita 90 ini kan plus. ramean ya di Iya. dalam mobil ya. Mungkin yang cara ngetesnya yang mau hemat banget, kita harus tes hemat-hematan dan juga orangnya juga nggak sebanyak ini. Iya, dan Ini hitungannya bobotnya. kita penuh cuy, sama Iya. barang-barangnya nggak? Betul. Tapi at least udah deket banget sama siapa Sama namanya? klaimnya Sama 90, klaimnya. iya. 84. Nah, ini udah 13%. 13%. Kita pengen lihat dia kapan dia berpindahnya. Nanti kalau mesinnya hidup kelihatan ya, mesinnya Iya, jadi di sini. merah. 11% berarti Oh ya mungkin. mentoknya. Nah, ini udah lewat. Nah, Nah, ini 11%. Nih, tapi mesinnya belum nyala. Masih belum ah. Ah tuh, 10. low battery of power battery. Iya. Mesinnya nyala, udah kerasa. Oh Nah, iya, ini mesinnya nyala. Nah, artinya dia langsung nge-switch gitu aja ya. Iya, jadi sekarang kalau kita lihat dia udah masuk mana, dia oh Oh, masih inisial. tulisannya masih initial tapi Tapi dia sebenarnya ini udah hidup. smart. Iya. Ya udah, berarti kita pakai yang smartnya ya. Iya, kita masukin ke smart. Nah, ya udah, dengan mode smart ini dia udah smart lah, udah pintar-pintar dia lah ya. Kapan Betul. mau pakai baterai, kapan mau pakai apa sih namanya? Pakai mesinnya ya. Ya udahlah, sekarang kita lanjut lagi jalan ke Jogja. Kita Iya. pakai mode smart, jadi dia ganti-gantian lah ini. Yes. Dan sekarang baterainya udah segini ya, 28%. Iya, jadi kalau misalnya di smart mode itu, wow, baterai kita udah low banget tadi sampai 11% ya. Dia akan otomatis berubah ke smart mode dan langsung ngecas sampai ke 28%. Iya. Nanti saat udah optimal 28%, Ya udah ganti-gantian. ganti-gantian dia akan berkurang Oke. sampai 25%. Habis itu nambah lagi, ngecas lagi, terus sampai turun lagi ke 25% gitu. Iya, dia akan menjaga di 3 digit itulah ya. Jadi kalau kita- 4. Jadi kalau kita coasting di tol, lagi jalan santai lari 100 atau mungkin mau 120 pun ya, Iya. tapi nggak nambah kecepatan, dia akan full EV. Iya, iya. Gitu. Ini bisa kita, ini sekarang masih ngecas juga ya, mungkin Iya. sampai mentoknya 28, ntar dia akan EV mode sendiri. Iya. Tapi kalau misalnya kita butuh tenaga, sekarang udah bisa tuh. Tuh, ini sekarang udah ngebantu. Jadi Ngebantu. dari
dari baterai ke motor listrik, mesin juga bantu ke Iya. motor listriknya ke roda. Gitu. Ya gitu sih. Nanti nih biasanya akan lebih naik lagi kalau misalnya turunan, mesinnya lebih nggak banyak kerjanya. Biasanya kayak gitu. Ini kita udah 123 kilo baterainya itu, 28%. Oh ya, tadi karena dia ngecas selalu ya. Oh, jadi average consumption-nya dari yang tadi baterainya habis banget, Iya. sampai sekarang udah 28%, dia akan ngecas tuh ya. Ngecas Pasti lah terus, akan makan iya. bensin ya. Jadi 15,6. Jadi 15,6 ini juga Iya. ada irit banget. Dan ini belum ganti-gantian ya makanya ya. iya, jadi nanti saat mau mesinnya udah ganti-gantian, disitulah kita baru bisa ngukur konsumsinya gitu. Konsumsi BBM ya. Oke lah, jadi kalau untuk kenyamanan mobil ini ya, Stabil loh. iya, berasa bantingannya empuk, ditambah lagi ini PHEV ya. Ya. Ada baterai di bawahnya, center of gravity-nya lebih di bawah lagi. Handlingnya jadi enak, joknya juga, ini joknya enak, ada pendingin jok, ada leg rest di sini, Untuk penumpang depan dapat Iya. kursi pijet ya. kursi pijat juga di sini. Jadi emang best posisi itu di sini, Iya. bagian depan kiri. Tapi ini pun juga kita isi full load ya. Iya. Kita pakai 3 baris Iya. dan barang-barang bantingannya tidak ngayun-ngayun, Betul. empuk, nggak mentok Nggak mentok. nggak mentok stopper sama sekali ya. Ya, itu sih. Dan yang bikin nyaman lagi di mobil ini, speaker gokil Sony Iya. 12 titik, ya nggak, speaker premium. Iya, mantep. Terus apa lagi ya? Ya kabinnya kedap juga. Ini kita kecepatannya cruising di 100 km ke atas lah ya, Iya. 105, 110. Itu road race-nya masih oke. Nggak ada suara angin. Dan ini kacanya Iya sih. Iya, double kaca glass. double glass. Double glass. Jadi emang ini didesain buat lebih kedap. Dia pakai acoustic glass. Iya. Dan yang enak lagi, mobil ini kan layarnya gede. Ya, Ini 15,6 inci dan resolusinya 2K. jernih sih. Iya, tajam Jernih kan. banget tajamnya. Kemudian di sini ada panoramic sunroof juga, jadi kabin itu berasa makin lega lagi. Iya. Terus ada water charging di sini. Iya. Water chargingnya 50 watt. Jadi hitungannya, walaupun ya ngecas water charging itu kadang power loss-nya kan agak banyak ya. Iya. Tapi dengan watt tinggi, jadi ya cepat jadinya. Dan ada ventilasinya juga ya. Iya, jadi kalau HP itu panas, dia kan apa sih namanya, ngasih udara, udara dingin dingin, betul. buat HP-nya biar nggak overheat. Jadi nggak hanya untuk kenyamanan ya, fitur kenyamanan ya. Di mobil ini fitur keselamatannya juga gokil. Pertama airbag. Airbag-nya ada 10 di sini. Oh iya. Banyak cuy sampai belakang. Ini sampai side airbag ada, di sini ada. Total ada 10 airbag lah. Sama ada 14 ADAS. Yang pastinya membuat kita lebih nyaman ya. Nyetirnya kayak adaptive cruise ada. Lagi ping assist-nya ada. Driver monitor system pun ada, betul. Blind spot ada. Bahkan kalau kita mau buka pintu pun dia ngasih notif kan. Iya. Safe exit assist gitulah intinya. Jadi pas buka pintu ada notifikasi, bahkan sampai ke baris kedua. Dan juga ini safety-nya itu udah teruji. Iya. Kita- Kalau ke itu kan kemarin. Iya, apa namanya? pernah lihat langsung secara langsung depan mata crash testnya, dan pilar A tetap utuh loh. Iya. Ini makanya pilarnya ini gokil sih. Dia nabrak depan, samping, agak nyerong gitu Iya. ya. Apa diagonal apa sih namanya? Iya, Gitu lah intinya, 15 nabrak. derajat. Itu nggak crumple zone-nya itu emang ya sampai di depan firewall ini udah gitu. Betul. Ke dalamnya aman. Aman. Ya ditambah lagi kan mobil ini kan ada fitur rem otomatis, depan belakang, Hmm. jadi pastinya lebih aman lagi. Dan ditambah lagi mobil ini kan juga punya kamera 540, bukan 360 derajat lagi ya. Iya. 540 panoramic view intinya. Jadi mobil itu bening, Iya, pas bisa lagi di parkiran itu benar kita bisa ngelihat semua sisi lah intinya. termasuk di bawah mobil ya, Di di kolong. kolongnya dia akan memvisualkan seperti apa di kolong Iya. bawah mobil. Oh ya, sama baterai juga. Mobil ini kan baterainya dulu pernah dites juga kan, yang Iya. di Pantai Ancol itu yang di Peak ya. Iya, Ya dimasukin. masih mulai datang kan? Ya kan ke Peak itu dicemplungin selama berhari-hari dan diangkat lagi dipasang mobil masih aman. cuy. Dicemplungin di air laut. Di air laut ya. Jadi dimasukin ke air laut gitu. Iya. Dalam beberapa hari diangkat dipasang ke mobil normal, nggak Normal, ada yang kebakar. Artinya ini Masih nyala. salah satu yang menunjang keselamatan juga ya. Karena takutnya kan baterai kalau rusak apa ya kena air, kena
bisa konslet kan. Ya, baterai dengan air laut tuh tidak bersahabat ya. Iya. Emang air laut semuanya sama elektronik sih gokil ya. Iya. Tapi ini kemarin ya aman-aman aja. Sudah terbukti. Yoi. Nah ini sekarang kondisinya mesinnya mati ya. Iya. Artinya baterainya udah dari 28 sampai 25 ini bisa-bisa mati aja udah. Iya. Jadi tadi pas sudah optimal 28%, Iya. mentok 28,9% ya. Nah dia baru gantian Baru baterai. Mesinnya mati, Istirahat. full EV dan kita sekarang lari kecepatan 100 ya. Yoi. Lari 100 tapi Full EV. full EV. Ini hitungannya jarang di mobil plug-in hybrid ya. Jarang Bahkan banget. nggak usah plug-in, ya hybrid biasa itu susah sih. Untuk kecepatan tinggi mesinnya mati. Betul. Gitu. Oke, akhirnya kita udah sampai juga di kota Yogyakarta. Total kita jalan udah 555 kilo. Pakai mode smart dari tadi. Jadi 500, oh iya 555 kilo. average speed kita dong 72 cuy. Artinya kita masih pelan banget 72 ya. Ngebut, cuy, itu kenceng ya. Itu ngebut ya, hitungannya ngebut. Dan mobil ini juga masih sangat hemat. Nih average fuel-nya baru naik lagi 20 km per liter. Iya. Dan kalau total energy consumption-nya itu 20,8. Betul. Bensin udah kita pakai sampai ke sini 555 kilo. Ya 556 lah ya. Iya. Di sambil jalan itu sekitar 29 liter. Dan kita nggak pelan-pelan dan nggak hemat-hemat. Irit ya. Irit banget. Jadi memang untuk di mode smart dia itu akan mengisi baterainya secukupnya supaya kita bisa lanjut kecepatan tinggi, Iya. effortless dengan EV gitu. Iya makanya. Ya emang mobil ini gokil ya. Kalau kita mau pakai dalam kota kita nggak perlu pakai bensinnya sama sekali, pakai listrik aja. Iya. Pas keluar kota kita bisa combine antara listrik sama BBM-nya, listrik Bensin, sama ya. listrik. Dan kalau misalnya listriknya habis, ya udah kita punya bensin. Iya. Jadi ya nggak ada ketakutan ya. Biasanya kan kita mobil listrik, kita harus ngeplan nih. Kita jalan dari Jakarta segini, Ngecasnya di mana nanti ya? ngecas di KM 200 ya, sekarang istirahat ya. Nanti kita lanjut lagi di KM 600 ya ngecasnya. Ini ada lampu merah yang asing enggak ya? Nggak ada. Nah kalau mobil kayak gini kan, udah lost doll aja. Iya. Tapi hitungannya tetap hemat banget ya. Ya gokil lah. Ini hemat banget sih asli. Bahkan bensinnya belum habis sampai setengahnya. Ya kan? Iya, belum Itu sampai. seperempat, ya udah kemakan seperempat lebih lah ya. Iya. Mau nyentuh bagian setengahnya. Gokil. Oke, sekarang udah hari selanjutnya dan saatnya kita jalan-jalan ke South Mountain ya. South Mountain. Ya, Gunung Kidul. Emang gitu artinya South? Selatan cuy. Oh, nggak tahu. Ya gitulah. Kita akan pastinya ke sana kan jalanannya tanjak-tanjakan, ada pantai juga. Yeah. Jadi pastinya kita ngelewatin tanjakan dulu yang parah dan turunan baru ke pantai. Nah, kita akan santai-santai di pantai lah intinya. Dan kita akan pakai mode Force. Jadi kemarin kita udah pakai inisial, Smart, sekarang saatnya kita pakai Force. Iya, karena jalanannya itu nanjak-nanjak dan kita butuh performa yang lebih ya. Iya. Kita mau motor listriknya juga performanya mantap dan juga motor mesin bensinnya juga performanya mantap. Iya. Kita menggunakan Force mode dulu untuk ngecas si baterainya dulu Iya, sampai sana. supaya nanti pas nanjak-nanjak itu berasa lebih effortless lah, Iya. intinya. Ditambah lagi nanti kita akan coba Vito L-nya, makanya baterainya harus kita isi dulu.
Atau nggak usah effortless juga sih, tapi kita bisa nanjak full listrik. Iya, bisa. Lebih hemat daripada pakai bensin, ya nggak? Tuh, ya udahlah. Ini sekarang kondisi mobilnya udah kotor banget, saatnya mungkin kita cuci dulu ya. Iya, ini kotor sih. Iya, ini udah. Banyak seranggas. Iya, inilah lintas kelas Jawa ya. ya. Yuk, cuci dulu ya. Pasti juga ada ketakutan ya kalau misalnya cuci mobil itu gimana baterainya disemprot. Iya. Sebenarnya aman ya, mau disemprot pakai water pressure kayak gini, itu dia udah di-seal dengan baik, jadi ya nggak akan konslet ya. Bahkan Aman banget. yang diceburin aja masih aman-aman aja, apalagi kayak gini. Apalagi Ya. kayak gini, makanya. Oke, mobilnya udah kelar kita cuci. Ya. Sekarang kita mau mulai perjalanan kita. Kita sambil ngecas baterai ya. Ambil ngecas. Jadi kita menggunakan force mode. Tuh langsung Mesinnya nyala. langsung nyala. Value-nya bisa kita setting, yang kita set ke 80 aja ke maksimalnya ya. Jadi dia akan nyala terus. Jadi dia minimal 30% ya. Ya, minimal 30% dan kita mau ya udah fullin aja kalau bisa ke 80% gitu. Iya. Sekarang baterainya ada di 18% ya. Kalau kita lihat di sini 18%, mesinnya langsung nyala, langsung ngecas. Dan uniknya kalau misalnya kita udah bawa jalan terus berhenti, dia mati juga ya Mak ya. Supaya misalnya kalau kita lagi nunggu di mobil yang lama, mesinnya nggak nyala, nggak ngasih Iya, polusi iya. lah. Jadi pas normalnya dia pas lagi jalan, bagusnya itu. Iya. Jadi pas lagi jalan dia baru ngecas. Nih kalau tiba-tiba kita berhenti di lampu merah, dia mati juga ya. Udah mati, betul. Cuma Biar itu nggak- tergantung level baterainya. Level ya. baterainya ya. Tapi kalau udah di atas 30, dia akan lebih sering mati. Iya. Pas jalan baru dia ngecas. Oke, langsung kita ke South Mountain ya. South Mountain. Dan ini sekarang dia udah ngecas ya. Tadi kita 18%, Iya. 46%. Ya, mungkin setengah jam kali ya. Kita jalan tadi ya. Tapi memang di mode force ini dia tetap menggunakan baterai kalau misalnya butuh tenaga lebih ya. Iya. Gitu. Jadi contoh- nggak pure dia cuman ngecas ya. Iya. Ketika dibutuhkan power dari baterai, ya dia tetap supply. Dan kalau misalnya kita sedang turunan, dia dari generative braking juga dari Dari rem? dari rem sama Generator lah intinya. ya generatornya sama dari mesin gitu. Jadi double makin cepat Double lagi charge, naiknya. Ya gitu sih. Ini kalau misalnya kita punya kebutuhan khusus, pengen contoh lah di dalam kota gitu ya. Pengen di dalam kota pakai listrik aja deh. Sebelum sampai ke dalam kotanya, kita cas dulu. Iya, kita masukin force dulu, cas baterainya udah habis Iya. selesai isi aja. Oke, sekarang kita mau nyoba akselerasinya Chery 38 CSI ini. Gua sudah pernah mencoba mobil ini sampai top speed ya di Guangde High Speed Loop. Itu di China dengan Chery 38 CSI dan top speednya 187 km per jam. Tapi di sana gue tidak mencoba mendapatkan hasil 0-100-nya. Sekarang langsung aja kita mencoba hasil apa? Cari tahu berapa hasil 0-100-nya. Kita matiin dulu AC-nya. Oke. Drive mode masukin ke sport. Normal mode. No, sport.
Eco No mode. sport. Normal mode. Iya, oke. Sport mode. Sudah masuk sport mode, traction control udah kita matiin. Traction control off. Udah. Tinggal kita siap-siap. Tunggu jalan kosong. 3, 2, 1. Motor listriknya terus. Ini mode AGV ya. Mesinnya belum bersuara. Mesinnya masuk di 100 km/jam. Dan untuk hasil 0 sampai 100 itu di 8,7 detik. Mantap. Klaimnya 8,5 detik, tapi bisa dilihat mungkin di belakang ya. Barang-barang kita masih dalam mobil ya. Karena kita pakai ini juga untuk road trip. Jadi penumpangnya saja yang diturunin, barang-barangnya masih ada di sini. Mantap, mantap. Tapi juga sudah terbukti ya, maksudnya mobil ini sudah gua tes durability-nya, endurance test ya, saat di Guangda High Speed Loop. Itu kita muterin top speed lari 187 km/jam konstan selama hampir 55 km ya. Pokoknya total kita jalan muter itu 19 menit. Jadi bayangin ya, 19 menit gaspol, nggak ngelepas gas sama sekali, mesin dan motor listriknya kerja sama terus-terusan dan tidak ada masalah ya. Ya kalau di jalanan raya mana mungkin sih kita gaspol selama 18 menit, itu hampir nggak mungkin ya. Jadi ya gue udah membuktikan ya bahwa Chery 38 CSA ini mampu untuk dibawa kencang, mau itu panjang banget durasinya, gaspol terus tanpa dilepas, tanpa kasih istirahat mobilnya, itu bisa ya. Jadi akselerasinya udah mantap, top speednya juga 187 km/jam, dan sudah gua tes durabilitasnya sepanjang 19 menit atau 55 km konstan tanpa lepas gas. Mantap Chery 38 Chery. Dan akhirnya kita sampai juga di tujuan terakhir kita di Pantai Depok ya. Yes, Pantai Parangtritis ya ini. Iya, ya gitulah. Depok atau Parangtritis ya. Dan emang niatan kita kesini tuh untuk kerja. Iya. Ngedit video, balas email, Ya. buat settlement. Jadi nggak cuma syuting ya, kita juga kerja ya. Iya ya, sekarang kerja Ada lah. yang Dan laptopan. dari mana power yang kita dapetin untuk kencang-kencang ginian ya? Pasti dari V2L, Vehicle to Load. Itu sebenarnya vehicle to load itu hal yang wah untuk mobil listrik, tapi ini untuk plug-in hybrid pun juga bisa. Iya, makanya. Gitu. Jadi ini mobil benar-benar ya mobil listrik sejati yang ada mesinnya. Iya. Iya kan? Jadi fitur-fitur yang biasa kita temukan di mobil listrik Juga murni ada di mobil. ada di mobil ini. Dan ini dia bisa mencapai 3.300 watt atau 3,3 kilowatt. Iya. Ya artinya juga sama persis kayak mobil-mobil listrik pada umumnya ya, Iya. juga segituan. Jadi kalau kita mau ngecas laptop itu gampang banget karena ini kan wattnya kecil ya. Cuman paling 50 watt, 30 watt. Iya. Dan kalau misalnya kita mau pakai kompor induksi itu bisa. Yup. Coffee maker bisa. Bisa. Jadi kalau mau camping pun nggak kayak gini ya. Tapi Iya. kalau misalnya kita mau camping, bertenda, butuh lampu, butuh listrik, butuh mau masak-masak pakai kompor listrik segala macam, Iya. gampang gitu. Iya, gampang banget. Dan kita bisa ngatur juga mau berapa jam Ya. atau waktunya yang kita mau gunakan V2L-nya. Iya, contoh baterai kita cuman kayaknya sisa baterai segini nih gitu. Iya, kan. kita pakai 2 jam aja deh. 2 gitu. jam aja deh gitu. Ntar dia mutus dengan sendirinya. Dan wattnya juga ada displaynya di situ ya, berapa power yang terpakai. Dan juga kelebihannya, colokan V2L-nya itu langsung tersambung dengan power plug ya. Iya, ada dua, Ada 2 yang normal, sama ada 3 USB port. Iya, 2 USB-A sama 1 USB-C. Iya, Jadi banyak yang kita ngecas. Kalaupun nggak cukup, kita tambahin extender lagi.
Iya, gampang. Aman, bisa. Taman Perleng aja ya. Iya. Ya, seperti itulah perjalanan kita kali ini ya. Emang kalau pakai mobil PHEV itu lebih worry free ya kita ya. Ya kita dari kemarin udah sampai sini muter-muter segala macam belum isi bensin sama sekali. Iya. Kita total 3 hari loh di sini. Iya, udah jam berapa? Sekitar hampir 800 kilo kan? Iya. Jadi berarti total kita cuma sekali ngecas, sekali ngisi bensin ya, Iya. di sini ya. Pas Dan berangkat. perlu diingat lagi ya, kalau pakai mobil PHEV itu yang paling penting adalah masih tersedianya bensin di tangki. Iya, jadi pokoknya isi aja bensinnya ya. Mau listriknya udah mau habis, tinggal dicas dari mesinnya juga menggunakan bensin. Gitu. Iya. Dan perlu diingat juga mobil PHEV itu memang core-nya tuh mobil bensin. Iya. Gitu. Backup terakhirnya lah Iya. intinya. Itu bensinnya. Main generatornya itu. Hmm. Harus selalu ada bensin. Jadi overall sih ini mobil bener-bener value for money banget ya. Paket Betul. lengkap. Apalagi PHEV ya. Biasanya sekarang sih banyak PHEV harganya masih di atas 1M lebih kan. Iya, sedangkan mobil setengahnya ya. Gitu, ini setengahnya. Lo udah dapat Dengan dapat kayak range gini. jauh, kehematan BBM yang luar biasa, Iya. ya kan? Tenaga juga mantep performanya, Kenyamanan, fitur. kenyamanan enak, fitur enak, mantep. Apalagi? Iya, makanya kita pilih mobil ini untuk road trip kali ini ya. Iya. Oke, jadi gitu aja videonya. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Alah, kita pulang ke Jakarta.